Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi video saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi nih tentang teks observasi. Apa lagi sih yang akan kita bahas? Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks observasi. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa ya kalian subscribe channel saya. Dan jangan lupa share video ini agar semua teman-teman kalian bisa melihat dan menonton dan juga mendapatkan ilmunya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks observasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada nomina verba, kemudian ada kalimat definisi dan deskripsi, kemudian ada afiksasi, dan yang terakhir ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Banyak ya. Nah, maka dari itu kalian jangan skip video ini ya, karena nanti kalau kalian skip video ini nanti informasinya akan didapat separuh-separuh. Oke, nah kita akan membahas yang pertama ada nomina dan verba. Apa sih nomina? Apa sih verba? Nah, yang pertama ada nomina. Nomina itu adalah kata lain dari kata benda. Jadi contohnya sepeda motor, rumah, sekolah, binatang, kursi itu adalah kata benda. Kata benda paling mudah ya untuk kalian cari karena kata benda ini sudah sering kita bahas atau malah di SD pun ada ya. Nah, selanjutnya adalah kata kerja. Nah, kata kerja atau verba ya. Kalian sering mendengarnya adalah kata kerja. Di sini ada kata verba. Nah, jadi kata kerja ini hal yang kalian lakukan itu sudah termasuk kata kerja. Berjalan, makan, minum, mengungsi, mandi, berjuang, mencintai. Nah, itu adalah termasuk kata kerja. Nah, selanjutnya apa sih kalimat definisi dan kalimat deskripsi? Nah, yang pertama yang harus kalian tahu bahwa kalimat definisi dan kalimat deskripsi ini berbeda ya. Nah, yang pertama ada kalimat definisi. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa kalimat definisi ini dia dengan ciri-ciri ada kata ialah, adalah, merupakan, itu adalah definisi. Nah, sedangkan deskripsi dia menerangkan sebuah karakteristik. Oke, biar tidak bingung kita akan membahas contohnya ya. Nah, ini dia. Ada contoh kalimat definisi. Nah, ini mamalia ialah hewan menyusui. Benar ya, mamalia itu hewan yang menyusui. Nah, kambing dan sapi ialah hewan pemakan rumput. Nah, itu adalah definisi. Nah, berbeda lagi dengan deskripsi. Tadi yang saya bilang bahwa deskripsi ini menjelaskan sebuah karakteristik. Jadi, misalkan ular memiliki kulit yang sangat lembut dan sangat berbisa. Jadi, itu adalah deskripsi, mendeskripsikan sebuah ular. Nah, selanjutnya ada afiksasi. Afiksasi ini apa sih? Pasti kalian tahu kan? Di SMP udah kita pernah dengar. Afiksasi ini adalah imbuhan. Jadi terbagi menjadi 4. Ada prefix, ada sufiks, ada konfiks, dan ada infiks. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada prefix. Prefix ini adalah imbuhan di awal. Misalkan kita menggunakan kata dasar lompat, kemudian kita imbui dengan kata me, jadi melompat. Nah, selanjutnya ada sufiks. Sufiks ini adalah imbuhan di akhir. Misalkan kita menggunakan kata dasar ambil, kemudian kita imbui dengan kan, menjadi ambilkan. Mudah ya. Nah, selanjutnya adalah konflik. Konflik ini adalah imbuhan awalan dan akhiran. Contohnya, kita menggunakan kata merdeka, kemudian kita imbui dengan kata ke dan an, menjadi kemerdekaan. Mudah ya. Kemudian ini yang paling sulit biasanya siswa-siswa untuk mencari. Misalkan kita infik ini adalah sisipan, jadi imbuhan yang ada di tengah-tengah. Misalkan kita kata dasarnya adalah tali, kemudian menjadi temali. Imbuhannya di mana? Ya, benar, berarti tim imbuhannya ada di em.
jadi temali. Mudah ya. Nah, ini sering kita pelajari sewaktu SMP juga ada. Selanjutnya ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, ini mudah sekali, yang sering kita buat juga karena kalimat simpleks dan kalimat kompleks ini yang sering kita temui. Nah, yang pertama ada kalimat simpleks. Mudahnya kalimat simpleks ini adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu subjek, satu predikat. Nah, kemudian bedanya dengan kalimat kompleks itu terdiri dari dua subjek, dua predikat, dan ditandai dengan konjungsi. Apa bisa lebih? Bisa lebih dari dua predikat ataupun dua subjek. Nah, kita akan melihat contohnya ya. Yang pertama ada contoh dari kalimat simpleks. Ayah dan paman mengalami kecelakaan tadi malam. Nah, ini saya akan coret-coret di sini ya. Ayah dan paman dia termasuk subjek. Mengalami dia termasuk predikat. Kecelakaan dia termasuk objek. Kemudian tadi malam itu termasuk keterangan waktu. Nah, ini yang dinamakan dengan kalimat simpleks. Jadi dia hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Nah, selanjutnya ada yang namanya kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks yang tadi saya bilang bahwa dia terdiri dari dua subjek atau lebih, atau dia terdiri dari dua predikat dan ditandai dengan adanya konjungsi. Ini kita akan bahas ya. Rina dan anaknya belanja kebutuhan rumah tangga di supermarket tadi sore. Namun dia tidak belanja bersama dengan suaminya. Nah, Rina dan anaknya dia termasuk subjek. Belanja dia termasuk predikat. Kebutuhan rumah tangga dia masuk ke benar objek. Di supermarket dia termasuk keterangan tempat. Tadi sore termasuk keterangan waktu. Nah, ini yang saya tadi katakan. Namun, ini masuk dengan konjungsi. Nah, dan ini ada kata dia lagi. Dia ini masuk ke subjek. Tidak berbelanja bersama, dia masuk ke predikat. Nah, dengan suaminya termasuk keterangan. Nah, mudah ya. Ini sangat mudah sekali, tapi beda lagi ketika kalian menemukan di dalam sebuah paragraf. Kalian harus benar-benar teliti, harus bisa membedakan antara yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana objek. Dan kalau keterangan waktu dan keterangan tempat itu saya rasa kalian sudah sangat bisa ya. Nah, untuk kalian yang belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar. Baik, terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.